aja. Aduh, susah sekali. Dah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Siap, nama Muhammad Afri Harun, kelas 10 kelas 1. Dan saya di sini akan sedikit stand up komedi yang judulnya Kelakuan Tentara Israel, ya kan. Seperti yang kalian tahu, di Palestina, khususnya di Gaza, terjadi perang besar-besaran lagi yang dilakukan oleh Israel, dan mereka ya membantai warga-warga Palestina yang ada di sana. Dan bukan hanya itu ternyata, dan di sana ya mereka ya nggak terlalu kejam gitu dengan kelakuan mereka, membantai anak kecil dan bahkan ibu-ibu hamil sekalipun. Nah, dan saya di sini akan memberitahu hal-hal konyol yang sudah tentara Israel lakukan. Asal kalian tahu sendiri, Israel ya di media sosial yang memang ya kejam, cuman dibalik itu ternyata mereka melakukan hal-hal konyol dan kocak gitu yang menjadi bahan lawakan gitu. Dan banyak sih, dan saya hanya beberapa doang sebutin. Yang pertama, mereka melakukan bombardir di rumah sakit dan di sekolah yang mereka klaim bahwa di sana ada markas Hamas. Ya, seperti yang kalian tahu, Hamas itu pasukan sebuah organisasi Islam untuk menyerang Israel, ya mereka itu. Dan cuman ya si Israel ini ya membombardir, menghancurkan, menembak gitu, pakai tank, menembak rumah sakit, sekolah, dan seluruh fasilitas lainnya yang mereka klaim di sana ada, dan yang mereka klaim bahwa di sana ada Hamas gitu. Dan akhirnya ya tewas lagi, dan setelah dicek, ditelusuri, nggak ada apa-apa di situ ya. Hanya bangunan kosong yang mereka datengin, nggak ada apa-apa. Yang mereka tinggal di bawah tanah ada apa, ini adalah markasnya Hamas, ternyata nggak ada. Dan bahkan lagi nih ada gedung kosong yang udah nggak ada orangnya, mereka tetap menembak pakai tank gitu sampai benar-benar rubuh semuanya. Dan akhirnya ya buang-buang apa gitu kan, buang-buang ludah dan lain sebagainya. Dan akhirnya ya usaha mereka ya hanya meratakan doang, nggak ada apa-apa, nggak ada Hamas juga. Mereka bahkan belum menangkap satupun pasukan Hamas itu. Dan lalu nih kesini ada hal kocak lagi ya, mereka selalu membuat kebohongan, bahkan di akun resmi mereka ya, di media sosial, di aplikasi yang bernama X ini yang mereka melakukan kebohongan di akun resmi mereka. Itu ada sebuah foto yang mengangkat sebuah senjata, mungkin barang yang mereka klaim itu adalah senjata api, yang lalu mereka langsung memvonis bahwa itu adalah Hamas. Dan itu letaknya itu di rumah sakit Ashifa yang dibuat oleh Indonesia. Dan tuh di foto akun resmi mereka tuh gambarnya burik banget, sengaja diburikin kali ya, jadinya kelihatan seperti senjata api. Padahal ya di salah satu akun itu ada yang foto begitu, dan itu ya gambar jernih, bersih, dan yang dipegang itu bukan senjata api kocaknya ya. Ini yang mereka pegang nih yang buat satpam ini lah, ngangkatnya begini. Dan mereka langsung membuat sebuah alasan lagi ya, kebohongan lagi lah, bahkan di akun resmi mereka. Nah ya kocaknya gitu. Dan akhirnya tak lama kemudian mereka ya ngebombardir rumah sakit Al-Shifa ini. Dan agak-agak itu juga mereka ini berimajinasi atau berekspektasi tinggi ya. Mereka berekspektasi bahwa di bawah
di bawah rumah sakit di bawah rumah sakit Al-Shifa ini, mereka menganggap bahwa di sana bahwa di sana ada pasukan besar Hamas di situ, di bawah tanahnya. Ada berbagai macam ruang bawah tanah dan lain sebagainya, tempat mereka tinggal, tempat mereka melakukan komunikasi satu sama lain ya. Dan akhirnya rumah sakit Al-Shifa ini ya dibombardir sama warga Israel, dan akhirnya ya warga Palestina ya diusir, entah dibunuh, dibantai ya, digerebek lah. Dan juga setelah digerebek nih ya, ini ada lagi nih. Dan mereka menemukan sebuah tunnel yang mereka menganggap bahwa di situ tempat Hamas bersembunyi. Dan padahal di tunnel ini di tunnelnya ini jaraknya nggak jauh dari rumah sakit Al-Shifa. Dan juga ada tunnel lagi nih di rumah sakit Al-Shifa ini. Dan ya mereka klaim bahwa dari sana tempat Hamas bersembunyi lagi kebohongan mereka yang mengatakan bahwa di sana tempat Hamas bersembunyi lah apalah. Padahal itu di tunnel di tempat rumah sakit itu tempat minyak, bukan tempat manusia ini tempati. Dan tunnelnya juga kecil, dan mereka ya lagi-lagi di media sosial mereka alasannya mereka menganggap bahwa di sana ada pasukan Hamas lagi. Dan lalu dia tak lama kemudian di akun resmi mereka ini melakukan video dokumentasi, ada dokumentasi di rumah sakit Al-Shifa ini. Dan mereka video dokumentasi lah. Dan akhirnya di sana tuh banyak kejanggalan ya, dan karena banyak kejanggalannya, dan akhirnya yang kocaknya ini mereka menghapus videonya video dokumentasinya itu di akun resmi mereka tuh dihapus ya. Mereka yang hapus, kocaknya di situ, nggak tahu ada kenapa. Dan ternyata setelah dicari tahu itu walaupun videonya udah dihapus ya pasti udah banyak yang ngeduplikat lah. Dan akhirnya mereka selidiki, dan ya kocaknya ini di rumah sakit ini terdapat senjata, Al-Quran, dan amunisi lain sebagainya. Dan tuh senjatanya masih bersih, bagus banget. Dan juga ada Al-Quran di sana. Dan yang lebih kocaknya lagi, di Al-Qurannya itu masih dibungkus kayak baru beli gitu. Jadi mereka membuat seolah-olah di atas meja tersebut tuh ada bekas senjatanya Hamas dan Al-Quran yang mereka gunakan gitu. Namun bukan itu letak kelucuannya. Yang paling kocaknya ini mereka menemukan sebuah kalender manual ya yang ada di rumah sakit Al-Shifa ini, yang mereka klaim bahwa di sana terdapat nama-nama pejuang Hamas gitu. Lagi-lagi kebohongan mereka tuh Hamas. Dan ya walaupun videonya sudah dihapus ya tetap banyak yang udah ngeduplikat untuk membuktikan semua kebohongan mereka. Dan ya aneh aja gitu, mereka di ambulan mereka anggap bahwa di sana ada pasukan Hamas yang diam-diam di dalam ambulan ya. Mereka yang bombardir semua rumah sakit, bahkan sampai tempat pengungsian. Dan bukan hanya itu, bahkan tempat sampah juga ya mereka bombardir, mereka bom, mereka tembak, mereka bongkar lagi tempat sampah ya. Yang mereka klaim bahwa di sana itu Hamas bersembunyi di sana. Emang kocak ya, emang mereka melakukan investigasi itu aneh gitu, bahkan sampai ke tempat sampah, tempat sungai dan lain sebagainya. Dan ya hasilnya nggak menemukan sesuatu pun gitu. Dan lalu
Lalu apa di di akun resmi mereka, mereka mengatakan bahwa mereka menyerang Palestina, khususnya Gaza ini untuk melakukan yang namanya self defense, ya atau dalam artian lain ya melindungi diri sendiri, melindungi ya. Nah, dan mereka melindungi tapi berkedok genosida gitu, penyerang warga sipil, membantai dan lain sebagainya, menginvasi dan mengambil seluruh wilayah Palestina dan lain sebagainya. Itu emang kocak sih. Dan yang lebih kocaknya lagi nih, mereka bahkan dia kirim pasokan senjata gitu, dia kirim dia kirim tank, dikirim senjata api, rudal, roket dan lain sebagainya. Mau tahu nggak sama siapa? Sama negara-negara barat. Siapa aja kalau bukan Amerika yang dipimpin langsung oleh presiden mereka, Joe Biden ya. Dan ya emang kocak sih ini. Dan presiden itu mereka sibuk mengurus peperangan di negara lain kayak di Israel, di Ukraina, itu semua mereka urus. Dan cuman di negara mereka sendiri itu nggak diurus. Bahkan di Amerika ini udah lagi hancur-hancurnya, karena terutama sih namanya Kang Luting. Nah, Kang Luting ini guys, kocaknya ini Kang Luting ini mereka mau masuk ke mall atau enggak ke supermarket, mereka di situ seplastik ini mereka masukin semua barang-barang, nggak bayar, pulang. Bisa gitu ya. Dan juga si pemilik hasil nggak berani ngelawan, soalnya mereka bawa senjata. Terus juga rame-rame, bahkan ada nih yang penggaruk ini, sih namanya, penggaruk pasir, yang buat pembangunan jalan ya, itulah. Dan bahkan mobil juga tuh sampai menabrak sebuah supermarket, habis berantakan, mereka mengambil barang-barangnya dan pergi begitu aja. Dan bukan hanya anak-anak muda doang, bahkan sampai ibu-ibu, bapak-bapak. Dan makasanya ya mana berani melawan, menelpon polisi juga, polisinya nggak nyaut, kocak emang. Dan ya pemerintah Amerika udah kayak nggak ngurusin gitu. Dan terus juga dalam pertemuan para pemimpin dunia menghadiri KTT, kerjasama ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco. Nah, di sana ada presiden Filipina, presiden Amerika, dan bapak presiden kita Indonesia ya. Dan di situ emang biasa-biasa aja, cuman ada hal-hal kocak atau bisa dibilang gemes gitu ya. Dalam sesi foto itu wajah dari presiden Amerika ini, Pak Biden ini, wajahnya tuh konyol banget, kayak linglung gitu, kayak khawatir gitu wajahnya, senyum kagak ya kan. Dan ngeliatnya juga ngakak sendiri jadinya. Dan terus juga satu salaman juga Pak D bingung, Pak Presiden kita bingung, tiba-tiba salaman, terus wajahnya juga melinglung gitu, sampai Pak Jokowi heran gitu sama wajahnya. Dan dari ekspresinya Pak Jokowi itu mewakili kita para negara Indonesia, mewakili banget wajahnya. Itu emang sangat memorable wajahnya ini, emang Pak Jokowi ini. Dan ya itu aja. Dan terus juga ada fakta baru nih, faktanya emang kocak nih. Ini faktanya mengatakan bahwa tentara Israel mereka kena mental sama netizen Indonesia. Waduh, gimana tuh? Ya jadi ceritanya ini emang kocak sih. Jadi para netizen Indonesia ini mereka ngehujat di akun pribadi mereka tentang Israel, yang ngehujat ya tentang perilaku mereka terhadap Palestina. Dan banyak ada ratusan ribu yang
yang ini apa yang ngehujat gituan di mereka tentang saya, dan juga tak banyak pula yang ada mereka kena hack sama netizen Indonesia ya. Akun pribadinya, nomor pribadinya kena hack sama netizen Indonesia, sampai-sampai ya tentara Israel kena mental, dan banyak yang dari mereka ini keluar udahan menjadi tentara gara mental mereka down di media sosial. Mereka kena hujat dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka ya keluar kena mental, mereka nggak dibalikin sama netizen Indonesia. Dan itu kuatnya netizen Indonesia. Dan itu ialah ya hal-hal kocak yang negara dan Israel lakukan ya. Dan jadi ya pesan moralnya ya intinya ya saling membantu sama lah ya. Yang paling penting nih, jangan kebanyakan bohong aja pakai Israel, bahkan sampai di upload di situs sosial mereka ya kan. Dan juga jaga kesehatan kalian, dan juga selalu doakan untuk saudara-saudara kami di Palestina, dan untuk selalu semangat berjuang mempertahankan tanah mereka. Dan ya suka sedih baik meninggal jadikan mereka di sana. Dan itulah sebuah sedikit lawakan dari saya. Sorry juga kalau emang kurang lucu, makanya ya ini ya saya mendapat info dari media sosial, dari X dan dari YouTube ya. Ini banyak banget emang, cuman saya nggak sanggup membicarakannya semuanya tuh, makanya kepanjangan banget. Dan oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.